Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Mbak Dia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Seperti biasa saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya di studio ada Ustadz Hilman Fauzi. Kita sambut. Assalamualaikum Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Walafiat. Terima kasih sudah hadir di studio, senantiasa setia menemani pagi hari kita untuk berbagi ilmu ya ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah pemirsa, hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik terkait syukur dan kufur. Masya Allah ya, ini penting ya. Ini salah satu saya bisa katakan obat atau rumus dalam kehidupan ya, supaya hati itu jadi tenang gitu. Betul. Syukur, jangan sampai kita kufur. Nanti kita bahas, kita elaborasi. Nah bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Ahilman melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Ahilman, beberapa kali sebenarnya kita tuh pernah singgung dan kita bahas soal syukur ini. Tapi saya rasa ini penting sekali untuk diulang. Karena kadang-kadang tuh yang namanya manusia ya, memang fitrahnya tuh memang manusia tuh kadang suka lupa ya, suka tergesa-gesa. Kalau kita dapat sesuatu yang menyenangkan hati itu rasanya happy. Tapi kalau kita dapat sesuatu yang nggak sesuai dengan ekspektasi kita tuh sedihnya luar biasa. Nah sebenarnya tuh apa ya dalam konteks syukur ini tuh, apakah memang hanya kebaikan saja yang harus kita syukuri ataukah segala bentuk baik yang senang, baik yang nggak menyenangkan hati itu juga harus disyukuri sih sebenarnya. Tafadhol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita juga mendoakan jika ada yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu syukur versus kufur. Ya, bersyukur atau tidak bersyukur, kira-kira begitu. Di antara sikap penting yang harus kita miliki sebagai seorang hamba yang beriman adalah sikap syukur. Pertanyaannya adalah, apa itu syukur? Seringkali kita mendengar mengucap kata syukur, tapi boleh jadi kita belum bisa mendefinisikan syukur dengan cara yang baik. Syukur itu diambil dari fi'il madhi syakaro. Syakaro. Artinya melapangkan atau membuka diri untuk berterima kasih kepada Allah. Kebalikan daripada syukur adalah kufur. Diambil dari fi'il madhi kafaro, artinya menutup. Menutup, oke. Makanya ada seseorang yang masih menutup hati untuk menerima Islam, namanya kafir. Ya. Ini seringkali juga diambil dalam bahasa Inggris jadi penutup, namanya cover. Oh, cover. Betul. Iya kan? Masya Allah. Betul, Jadi luar biasa tuh bahasa Arab tuh. Bahasa Arab ya, Masya Allah ya. Di otak-atik tuh jadi sesuatu kan. Betul. Jadi syukur itu artinya melapangkan, membuka hati untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberapa penting syukur ini? Jawabannya sangat penting. Setidaknya ada 4 alasan. 4 alasan. Yang pertama, sikap syukur itu menunjukkan tanda keimanan seseorang. Jadi Mbak Mila, kita semua, mohon maaf, tidak sempurna iman seseorang sebelum dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang bersyukur, di saat itu dia sedang menunjukkan imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin beriman dia, makin bersyukur. Ada masalah pada syukurnya, berarti ada masalah pada imannya. Maka kata Nabi dalam satu riwayat disampaikan bahwa ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara bagi orang beriman. Kenapa? Kata Nabi, bagi orang beriman itu inna amrohu kullahu khair. Setiap perkara yang datang bagi dirinya khair, itu semua baik. Dan itu hanya didapatkan oleh orang yang beriman. Apa cirinya? In asobathu sarra'u syakara. Jika dia mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur. Wa in asobathu dharrahu sobaro.
Dan ketika dia mendapatkan kemudaratan, dia bersabar. Jadi orang yang bersyukur itu orang beriman. Makin berkualitas imannya ditunjukkan dengan kualitas syukurnya kepada Allah. Alasan yang kedua, syukur itu adalah kunci kebahagiaan. Oke. Tuh. Banyak orang yang ingin bahagia. Bagaimana caranya? Ternyata kuncinya pada bab syukur. Bahagia gak terletak pada harta yang banyak. Karena nyatanya tidak sedikit orang yang kaya tapi gelisah. Ya. Bahagia tak terletak pada pangkat jabatan yang tinggi. Karena juga ada orang yang punya pangkatan jabatan tinggi tapi tidak bahagia. Tapi ternyata bahagia terletak pada hati yang penuh kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di antara ciri orang yang bahagia kuncinya adalah syukur ketika diberi nikmat. Yang ketiga, syukur itu adalah tanda seorang hamba dekat dengan Allah. Jadi dekatnya kita dengan Allah itu dilihat daripada sikap syukurnya. Kenapa? Karena pada akhirnya orang yang pandai bersyukur adalah orang yang akan ditambahkan kebaikannya. Maka janji Allah jelas. Surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. 4 setidaknya. Kenapa sikap syukur penting? 1, syukur tanda keimanan. 2, syukur tanda kebahagiaan atau kunci kebahagiaan. 3, syukur tanda kedekatan seorang hamba dengan Allah. Dan yang keempat, syukur adalah tanda seseorang dimuliakan oleh Allah dalam hidupnya. Maka sekarang pertanyaannya, apakah yang namanya syukur itu harus pada sesuatu yang menyenangkan saja? Atau syukur juga harus kita hadirkan pada sesuatu yang barangkali tidak menyenangkan? Kalau waktunya masih ada kita bahas, tapi kalau nggak kita tunda dulu di segmen selanjutnya. Masih ada sedikit. Boleh. Oke. Nanti ada 2 istilahnya. 1 ada syukur, 2 ada syakur. Syukur dan syakur. Jadi fi'il madinya sama, syakaro, tapi sikapnya ada 2. Yang pertama syukur, yang kedua syakur. Nah, apa bedanya? Seperti apa penjelasannya? Kita harus bahas lebih panjang ini. Oke, jadi kita break dulu ya. Nah, pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Syukur versus Kufur. Nah, kita lanjutkan Ahilman. Tadi di spill di segmen pertama, nanti ada perbedaannya nih, syukur dengan syakur. Nah, apa nih yang membedakan di antara keduanya? Iya, tadi kan Mbak Mila nanya, apakah kita itu bersyukur hanya pada sesuatu yang enak-enak saja, yang menyenangkan hati, hati saja, atau kita juga harus bersyukur pada sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan? Ternyata Islam mengajarkan kepada kita 2 sikap. 1 syukur, 2 syakur. Syukur itu artinya sikap berterima kasih seorang hamba kepada Tuhannya atas sesuatu yang menyenangkan dalam hidupnya. Jadi kalau Mbak Mila, Ahilman, pemirsa dapat sesuatu yang enak, yang bikin senang, berterima kasih ke Allah, itu namanya syukur. Tapi ada level yang lebih tinggi. Dan katanya level ini hanya dimiliki oleh para nabi, oleh orang soleh, oleh orang yang imannya berkualitas baik. Apa itu syakur, Aa? Syakur itu adalah sikap seorang hamba yang tetap berterima kasih kepada Allah walaupun yang didapatkan tidak sesuai yang dia inginkan. Wah, itu berat sih. Makanya di antara nama Asmaul Husna itu Asy-Syakur. Allah itu maha berterima kasih kepada seorang hamba. Waduh, jadi Allah aja berterima kasih ya. Hambanya, Allah tahu kok kualitas ibadah hambanya itu mungkin kurang gitu ya. Mungkin belum sempurna. Mungkin belum mencapai peak yang paling tinggi, tapi Allah tetap memberikan pahala terbaik kepada hambanya. Allah membalas setiap kebaikan daripada hambanya itu
disitulah bukti Allah asy-syakur. Maka seorang hamba yang beriman, yang kualitas imannya luar biasa, itu bukan lagi syukur tapi syakur. Dia tetap berterima kasih kepada Allah walaupun yang dia dapatkan mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kenapa bisa begitu? Kenapa ya? Karena dia percaya semua yang datang dari Allah itu pasti yang terbaik. Nah, Mbak Mila, Ahilman, pemirsa, kalau kita sudah punya rasa ya, bahwa apa yang dikasih Allah itu pasti yang terbaik, itu pasti akan lebih lapang menjalani hidup. Tenang ya. Lebih tenang menjalani hidup. Itulah mengapa maksudnya belakangan ini kan Ahilman, kita tahulah dengan kejadian saudara kita di Palestina. Yeah. Kita banyak sekali ditampilkan, dibukakan mata kita dan hati kita. Banyaknya saudara-saudara kita yang sudah kehilangan semuanya dalam perspektif dunia ya. Keluarga sudah mungkin syahid, rumah hancur, harta nggak ada gitu ya. Tapi dalam kondisi seperti ini masih bilang alhamdulillah. Masya Allah. Masya Saya tuh Allah. sampai begini, ini yang dialhamdulillahi gitu ya, yang disyukuri itu yang apa, yang mana gitu Ahilman. Kadang-kadang begitu ya. Terlepas tadi akhirnya dijelaskan juga dengan Ahilman bahwa ini levelnya udah syakur ya kayaknya ya. Ini Iya, sangat apa ya? Ini realita ya. Iya. Ini contoh nyata ya. Iya, iya. Iya. Kita bisa melihat bagaimana pemandangan yang begitu indah dari saudara kita di Gaza, Palestina ya. Walaupun dalam keadaan sulit, dalam keadaan terhimpit, dalam keadaan sempit, dalam keadaan kehilangan, dalam kacamata konteks dunia yang kita lihat. Tapi ternyata di lisan mereka masih keluar kalimat alhamdulillah. Masih keluar kalimat terima kasih ya Allah. Masih keluar kalimat ya Allah, kapan aku nyusul orang tuaku? Kapan aku nyusul anak-anakku gitu. Jadi ternyata kematian yang kita takutkan justru bagi mereka adalah kematian yang dirindukan. Yang dinantikan. Betul. Dan itu prinsip hidup kan. Ish kariman au mut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Hanya dua pilihan itu. Maka dalam kalimat alhamdulillah ketika mendapatkan musibah, alhamdulillah ketika mendapatkan ujian, di situ ada sikap yang luar biasa. Bukan lagi syukur tapi syakur. Dan boleh jadi itu yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Maka tadi Ahilman baca surat Ibrahim ayat 7 ya. Ini kan ayat yang jadi ayat inilah yang common banget lah. Maksudnya favorit ya. Favorit lah. Pasti semua rata-rata hafal ya. Ibu-ibu di majelis taklim kalau kita bacakan la in syakartum la azidannakum. Udah pasti nyaut ya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu kan ayat yang sangat familiar kita baca. Dalam ayat itu perhatikan. La in syakartum, jika kalian bersyukur. Di situ nggak disebut itu apakah bersyukur dengan nikmat. Oke, betul. Apakah dengan apa enggak. Iya. Itu sifatnya umum. Universal. Universal. Apapun ya. Iya, Kenapa betul. bisa begitu? Jadi kira-kira begitu. Kalau kamu bisa berterima kasih sama Allah Indah sekali. dengan apa yang Allah kasih sama hidupmu, la azidannakum. Allah akan menambahkan kebaikan untukmu. Jadi kita tuh jangan pernah merasa bahwa misalnya mohon maaf ya, kalau kita dapat sesuatu yang kita mau lantas kita disebut baik, belum tentu. Dan kita juga jangan bilang begini, kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan, kok nggak sesuai ya, kita bilang nggak baik. Nggak juga. Karena semua yang datang dari Allah itu pasti baik. Itu pasti baik. Tapi semua yang kita inginkan belum tentu baik. Sekarang pertanyaannya, Bamila, Ahilman, pemirsa, kira-kira dalam hidup kita lebih mengedepankan yang mana? Mengedepankan apa yang kita mau, apa yang Allah mau? Kadang-kadang ya itu tadi yang kita mau ya. Kita pasti ngejar yang kita mau. Betul. Padahal kita lupa bahwa yang kita mau belum tentu baik dalam pandangan Allah. Tapi yang Allah kasih pasti itu yang baik untuk hidup kita. Maka apa yang diberikan oleh Allah nggak ada kata untuk menolaknya. Nggak ada kata untuk kufur dengannya. Harusnya katanya ya syukur ataupun syakur lebih naik lagi. Agar Allah menambahkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Maka nanti kita harus bisa memahami ya bagaimana sikap-sikap terbaik dalam syukur dan syakur yang bisa kita hadirkan. Karena kayaknya kalau semua yang kita minta harus terjadi, di mana kita mendapatkan pahala atas rasa sabar yang harus kita lakukan?
Betul. Dimana juga kita menempatkan posisi sebagai orang yang syakur. Karena boleh jadi kita bisa berterima kasih kepada Allah dengan cara kita juga dikasih yang sesuai kita mau, atau barangkali sesuai yang belum apa yang kita inginkan begitu. Oke, Masya Allah. Nah, mau apa ya kemudian? Mengejawantahkan syakur dengan syukur itu seperti apa dalam kehidupan sehari-hari ya Pak? Apakah hanya sekedar alhamdulillah sudah cukup? Atau itu perlu melibatkan juga hati, atau itu juga perlu melibatkan perilaku kita, behavior kita, seperti apa? Iya. Imam Al-Ghazali itu mengkategorikan 3 bentuk syukur. Yang pertama ada yang disebut dengan asyukru bil qalbi. Syukur dengan hati. Ini syukur yang paling dasar. Bagaimana hati ini terbuka untuk berlapang dan berterima kasih kepada Allah atas semua yang Allah berikan. Yang kedua, ada yang namanya asyukru bil lisan. Syukur dengan lisan. Bagaimana caranya? Katakan alhamdulillah. Maka nanti ada 2 kalimat alhamdulillah untuk mengekspresikan rasa syukur. Kalau yang dikasih sesuai dengan yang kita mau, kalimatnya adalah alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Kalau yang dikasih sama Allah sesuatu yang barangkali beda dengan keinginan kita, maka kalimatnya alhamdulillahi ala kulli halin. Nah, lisan yang biasa mengucapkan alhamdulillah itu adalah lisan yang menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Maka dikisahkan ada seorang tabi'in. Seorang tabi'in ini punya 2 kebiasaan, Mbak Mila. Kebiasaan pertama dia suka baca hamdalah. Kebiasaan kedua dia suka baca astagfirullah, istighfar. Jadi kalimat pertama dia baca alhamdulillah, kalimat kedua dia baca istighfar, astagfirullah. Satu kali ditanya, wahai Syekh, kenapa engkau selalu membaca alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah? Itu kemana-mana tuh. Berangkat ke pasar, alhamdulillah, astagfirullah. Berangkat ke kebun, alhamdulillah, astagfirullah. Ketika dia mengajar dengan murid-muridnya, alhamdulillah, astagfirullah. Kenapa? Sampai tidak terhitung itu kalimat alhamdulillah dan astagfirullahnya. Kemudian Syekh itu menjawab, yang pertama, kenapa aku lebih sering membaca alhamdulillah? Karena aku tidak tahu dari sekian banyak karunia Allah, mana yang belum sempat aku syukuri. Dan alasan yang kedua, kenapa aku banyak baca istighfar? Karena aku tidak tahu dari sekian banyak perbuatan saya, mana yang barangkali jadi catatan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, astagfirullah. Alhamdulillah, iya ya. astagfirullah. Itu ringan banget sebenarnya. Ringan, ya. Jadi boleh nih dijadikan tips juga ya, amalan ya. Amalan harian. Jadi kalau ngeliat sesuatu yang indah, yang menyenangkan hati, alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah, astagfirullah. Astagfirullah, alhamdulillah. Ya kita kan nggak pernah tahu ya, Mbak Mila. Dari sekian banyak yang Allah kasih, mana yang belum kita syukuri? Iya. Maka di dalam Al-Quran tuh kan banyak tuh ayat yang ujungnya afala tashkurun, apakah kamu tidak bersyukur, atau enggak qalilan ma tashkurun, sedikit sekali di antara kamu yang bersyukur. Itu kan kayak alarm, sentilan sebenarnya sama kita. Iya kan? Iya. Tapi berarti Hilman, maksudnya kita tuh nggak perlu juga artinya meniatkan sesuatu secara spesifik gitu ya. Ya udah, maksudnya kalau misalnya memang kita mau menjadikan ini amalan harian, boleh aja lakukan aja gitu ya. Nggak harus yang misalnya, oh ya Allah, alhamdulillah karena sesuatu, karena nggak perlu ya. Gitu. Karena boleh jadi antara apa yang kita tahu dengan apa yang luput dalam hidup kita, rasanya banyak yang luput. Gitu. Maka asyukru bil lisan itu adalah yang kedua dalam bersyukur. Nah yang ketiga nih levelnya nih. Ini yang paling susah. Asyukru bil amal. Syukur dengan amal perbuatan. Jadi kata guru saya, syukur terbaik adalah saat kamu menggunakan semua nikmat yang dikasih oleh Allah untuk tambah dekat sama Allah. Itu syukur terbaik sama Allah. Termasuk kalau sikap syakurnya, saat kamu ditimpa kesulitan pun, kamu tetap dekat sama Allah. Karena itulah kamu akan bisa mendapatkan kebaikan dalam hidup. Jadi 3 tingkatan syukur. Asyukru bil qalbi dengan hati, asyukru bil lisan dengan lisan, asyukru bil amal dengan amal perbuatan. Mantap, Masya Allah. Jadi kalau meringkaskan tadi ya, jadi rasa-rasanya kalau melihat saudara-saudara kita di Palestina,
Ya inilah, ini contoh yang harus kita teladani ya. Allah. Ini bentuk refleksi dari mungkin 3 tadi ya. Iya, Ya. iya. Jadi mudah-mudahan Allah mudahkan kita juga untuk senantiasa belajar bersyukur Iya. dengan 3 aspek tadi ya. Nah sama kayak kita di Indonesia nih, dengan kondisi saudara kita di Palestina, bagaimana cara kita bersyukurnya? Bukan bahagia, bukan. Tapi artinya asyukur bil amal. Ini ada kesempatan Iya. untuk membantu mereka. Jadi Maka saat manfaatkan. kita peduli, membantu, menolong, mendoakan, itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Setuju. sebagai bagian kebaikan kita kepada saudara kita di Palestina. Masya Allah, sepakat. Menarik sekali, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Syukur versus Kufur. Nah, ini bahasannya. Kufur. Nah, jadi kan pasti kebalikan ya. Tapi yang mau saya tanya tuh begini, misalnya nih kita mendapatkan sesuatu nih ya, yaitu tadi, segala sesuatu yang mungkin menurut kita, aduh kok beda ya dari ekspektasi saya ya. Terus kita ngerasa, duh kok gini sih misalnya. Ya Allah kok gini sih. Apakah itu bisa jadi indikasi kufur? Seperti apa? Iya, dalam perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah kita mengenal ada 4 kufur kan. 4 kufur ya. 1 kufur ingkar, Kufur ingkar. 2 kufur juhud, 3 kufur inad, 4 kufur nifak. Kufur nifak. Oh, oke. Jadi secara gampangnya gini, kalau kufur ingkar itu benar-benar mengingkari lah Oke. semua ajarannya, semua pemberiannya, semualah apa yang kemudian Allah berikan untuk kita. Ada yang kedua kufur juhud. Juhud. Dia secara batin mengakui apa yang Allah beri. Tapi secara praktek dia tidak mampu memeluk agamanya. Dia tidak bisa merasakan bagaimana nikmat beragama itu. Atau yang ketiga, kufur inad. Inat. Di lisannya dia mengucapkan kalimat syahadat, kemudian dia menjalani apa yang kemudian menjadi perintahnya, tapi kemudian masih ada sesuatu yang menurut dia tidak bisa nerima dengan apa yang Allah Itu di hati berarti Di hati. letaknya ya. Oke. Ada yang keempat kufur nifak. Nifak. Nah dia lisannya mengaku, batinnya mengaku, tapi prakteknya kadang-kadang tidak bisa mengaku dan menerima apa yang Allah berikan. Nah saya khawatir apa yang tadi Mbak Bila tanyakan masuk kategori yang keempat. Oke. Jadi Ada oke sisi gitu ya. Oke, ya Ya Allah tahu. saya terima gitu ya. Tapi Ini terjadi pada diri iya. saya. Tapi kok Nah, gitu ya. Jadi, Oke. tapi Ada kok denialnya ada gitu. denialnya itu. Jadi khawatirnya itu jadi satu kemudian yang membuat kita dipertanyakan bagaimana rasa syukurnya kepada Allah. Sehingga kan bisa masuk kategori kufur tadi. Oke. Karena kita mengeluh berlebihan. Sebenarnya kan manusiawi ya, kita Iya. ngeluh gelisah itu manusiawi. Maka dalam Quran disebutkan innal insana khuliqu halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan keluh kesah. Iya. Ya. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia katakan, ya ini semua gara-gara saya gitu. Tapi kalau dia dapat sesuatu yang nggak enak tuh dia bilang, Allah kok gini-gini amat sama saya. Jadi Biasanya jadi kan gitu. kadang-kadang begitu. Nah itu khawatir masuk kategori kufur, tapi kufurnya kufur nifak, Nifak ya yang kita. tidak bisa menerima secara utuh Iya, apa iya. yang Tuhan Masih ada yang berikan kurang kepada gitu ya, kita. masih ada denial sedikit. Iya. Jadi sebenarnya oke ya, artinya ada level juga, Ada ada levelnya, tingkatannya ya. betul, betul. Dan hati-hati, artinya kalau misalnya kita kemudian memberi ruang kepada Meruang, kufur iya, ini, iya. itu levelnya bisa malah kita Bisa naik. Daripada aja, denialnya semuanya ya. pada aja kita ingkar kan. Oke, iya. Karena biasanya mohon maaf, yang diinginkan oleh syaitan itu ketika kita gelisah berlebihan dalam hidup adalah hilangnya kontrol kita pada satu keadaan itu. Setuju, betul. Sehingga nanti masuk kategori orang yang mohon maaf ya, nggak nerima, stres, frustasi, nauzubillah bunuh diri. Dan ketika itu ajal datang, dia wafat dalam keadaan orang kafir kan. Maka di surat Al-Baqarah 250 itu kan doa yang langsung diajarkan kepada kita untuk kita baca tuh. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin. Jadi kalau kita dikasih sesuatu yang gak enak kan harusnya sifatnya syukur ya. Artinya tetap terima Terima gitu. aja gitu. Terima gitu. Nah, doanya kan minta sama Allah tuh dikasih sabar tuh. Sabar tuh kan menahan diri dan mengendalikan diri untuk tidak melakukan yang dibenci Allah. Nah, setelah sabar apa?
Watsabbit aqdamana. Ya Allah, kuatkan langkah kami. Langkahku, ya. Bersamamu itu sampai wangsurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami agar kami tidak masuk jadi orang-orang yang kafir. Oh, maksudnya kafir tuh di situ ya? Pengingkaran Nanti digelincirkan gitu. Oke, paham, Kan paham. ketidakridhoan kita dengan ketentuan Allah, marahnya kita kan gitu ya. Itu membuat setan masuk gitu kan. Iya. Sehingga membuat yakinnya kita ke Allah tuh jadi berkurang gitu. Iya. Ada keraguan-raguan. Iya. Harusnya kita tutup itu semua dengan sifat apa ya? Syukur. Ya, syukur tadi. Ridho, terima. Biar masuknya tuh lebih enak gitu. Tapi kalau kitanya kufur, nolak, Wah, ujungnya tidak mendapatkan kebaikan dari apa yang diterima oleh kita gitu. setuju. Tadi kan dibahas dalam surat Ibrahim ayat 7 ya. Ya. Barang siapa yang kemudian yang kufur, azabnya pedih. Azabnya pedih. Nah, cara semua orang Memahaminya. pasti tanya ya, bentuk azab yang pedih itu yang seperti Oke. apa sih sebenarnya? Oke. Termasuk juga mungkin pertanyaannya, ada yang bertanya gini, kan di sebelumnya adalah azidannakum, Allah tambah. Iya, Allah tambah. Nah, maksudnya yang ditambah apanya? Apanya gitu kan? Iya. Karena ada sebagian ya teman-teman kita yang bilang, kita udah berlakuan yang terbaik, tapi gaji saya nggak naik-naik Iya, gitu. Kan nggak ada sesuatu yang dalam konteks nambah yang nih, gitu ya. dalam konteks dunianya kan Iya, begitu. iya. Karena ukurannya materi ya kan. Iya. Ternyata memahami la azidannakum Danakum. itu jangan kuantitas. Iya. Harusnya kualitas. Iya. Sama kayak memahami azabila syadid itu jangan dalam konteks azab di akhirat. Ternyata di dunia pun orang bisa mendapatkannya. Apa sih Sebaliknya, kalau orang yang bersyukur mungkin secara harta jumlah nggak ditambah, Sama aja. tapi Allah kasih berkahnya, Allah kasih tenangnya, Allah kasih bahagianya, Allah kasih sehatnya, Allah kasih anak yang solehnya, Allah kasih suami yang baiknya, Allah kasih istri yang sayangnya, gitu loh. Allah kasih kita kesempatan untuk beribadah Jadi sama Allah. mindset kita tuh dibuka Jadi gitu ya. la Iya, azidannakum tuh maknanya luas. Ya. Nah, sebaliknya kalau kita nggak bisa syukur jadinya kufur, azab Allah begitu pedih. Mungkin bukan di akhirat tapi di dunia. Hidup terasa sempit, lelah, Iya. capek, keluarga bermasalah, anak-anak diuji banget luar biasa. Makanya ini kata guru saya ya, ini nasihat bagi kita yang bekerja nih, biar makin semangat. Kata guru saya begini, kalau kamu bekerja Hilman, dengan segala upaya kamu ya, harusnya kamu dapat 10 juta gitu. Tapi capeknya kamu tuh nggak dapat segitu, kamu cuma dapat 5 misalnya. Maka kamu jangan khawatir, karena 5 sisanya nanti akan Allah hadiahkan pada bentuk hadiah yang lain. Masya Allah. Sehat dan sebaliknya. Dan Hati yang seterusnya, dan tenang. seterusnya. Oh, Masya Allah. Tapi keadaan terbalik, kalau kamu usahanya hanya 5, Baik. tapi kamu dapat 10, maka jangan kaget. 5 lebihnya itu boleh jadi nanti Allah bungkus pada ujian-ujian yang lain. Aduh, Masya Allah. So pada akhirnya, apapun yang Allah berikan sama kita, belajar untuk membuka hati, syukur dan syakur. Baik. Kalau yang dikasih sesuai, syukur. Kalau yang dikasih mungkin gak sesuai, tetap syakur sama syakur. Allah Subhanahu wa Masya Ta'ala. Allah. Luar biasa. Sebuah closing yang powerful. Ahilman, Sama-sama. menarik sekali. Tapi kita harus berpisah. Terima Iya. kasih atas ilmunya hari ini. Banyak sekali hal yang kita bisa dapat ya, pencerahan yang kita dapat hari ini. Sehat selalu ya, Ahilman ya. Nah pemirsa, usai sudah jumpa kita kali ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, menjadi wasilah bagi kita untuk menjadi hamba Allah yang jauh lebih bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah senantiasa mudahkan kita semua dalam menuntut ilmu agama. Amin. Saya Mladia Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakallah khairan. warahmatullahi wabarakatuh.